Anies Baswedan sebut ada penjagalan. PDIP bilang itu persepsi yang disesuaikan. PD Perjuangan kan tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja untuk partai politik pengusung Pak Jokowi itu kan terikat suatu etika politik di dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun. Pak Jokowi juga harus memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan skala prioritas pada persoalan tersebut dan juga mendukung kebijakan Pak Jokowi. Siapa saja, perlindungan terbaik itu adalah mengikuti prosedur ketentuan perundangan. Itu adalah perlindungan terbaik. Jadi bukan pertemanan perlindungannya. Perlindungannya itu adalah ketaatan kepada prosedur. Ada kadang-kadang menganggap kalau punya teman berarti aman. Bukan, kalau taat prosedur berarti aman. Itulah perlindungannya. Setiap orang punya persepsi yang disesuaikan dengan keinginannya. Itu hukum komunikasi. Hukum komunikasi adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang akan mempersepsikan apa yang diinginkan. Kekhawatirannya, harapannya, selalu begitu. Misalnya apa gitu, anggaplah itu langkah untuk menjegal saya, itu kekhawatiran, persepsinya di. Toh satu partai tidak cukup membereskan Indonesia Raya yang sebesar ini. Dan jangan pernah berpolitik dengan penuh kebencian dan subjektivitas, jangan. Nggak elok bagi diri yang bersangkutan dan nggak elok untuk pendidikan rakyat. Jangan-jangan gara-gara itu dia sakit, trauma pada Anies. Jangan. Kita bertarung di pemilu, ente punya calon, kami punya calon, itu suatu hal yang dinamis. Tapi kita nggak perlu bermusuhan. Anies Baswedan sebut ada penjagalan. PDIP bilang itu persepsi yang disesuaikan. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku merasa pencapresannya dijegal. Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, hal itu bisa dijelaskan dengan teori komunikasi bahwa orang yang punya persepsi disesuaikan dengan keinginannya. Setiap orang punya persepsi yang disesuaikan dengan keinginannya, itu hukum komunikasi. Hukum komunikasi, seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan, seseorang akan mempersepsikan apa yang diinginkan. Ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Kekhawatiran harapannya selalu begitu. Misalnya, apa gitu, anggaplah itu. Wah, ini langkah untuk menjegal saya. Itu kekhawatiran. Persepsinya gitu. Jelas politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini. Ia mengatakan Anies hanya ingin membuat persepsi apa yang ingin ia dengar. Maka muncul narasi jegal di jegal tersebut. Tetapi saya mengatakan hukum komunikasi yang paling dasar adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang selalu mengait-ngaitkan dengan apa yang dikhawatirkan. Itu hukumnya, kata Pacul. Anies bicara soal penjagalan. Diberitakan nama Anies Baswedan kerap berada di urutan ketiga di berbagai survei nasional. Elektabilitas Anies masih di bawah Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Anies meminta agar para pendukungnya tak perlu khawatir dengan hasil survei-survei yang ada saat ini. Anies menyebut jika hasil survei sebaiknya dijadikan sebagai referensi, bukan justru menjadikan demotivasi. Survei-survei ini cukup kita jadikan referensi, jangan sampai menjadi demotivasi. Jangan justru membuat kita khawatir, kata Anies saat menghadiri milad ke-21 PKS di kota Yogyakarta, Kamis 18 Mei 2023. Bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat justru mempertanyakan hasil survei yang ada saat ini. Anies yang selalu berada di survei nomor 3 mengatakan jika banyak yang berupaya menjegalnya untuk maju. Ada yang tanya Pak Anies banyak yang jegal-jegal. Mungkin yang jegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya. Kalau di survei nomor 3, kenapa harus dijegal? Mungkin yang jegal-jegal itu dia tahu hasil asli surveinya, ungkap Anies.
Anies Baswedan sebut ada penjagalan. PDIP bilang itu persepsi yang disesuaikan. Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku merasa pencapresannya dijegal. Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto mengatakan, hal itu bisa dijelaskan dengan teori komunikasi bahwa orang yang punya persepsi disesuaikan dengan keinginannya. Setiap orang punya persepsi yang disesuaikan dengan keinginannya, itu hukum komunikasi. Hukum komunikasi, seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan, seseorang akan mempersepsikan apa yang diinginkan. Ujar Bambang di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 19 Mei 2023. Kekhawatiran harapannya selalu begitu. Misalnya, apa gitu, anggaplah itu, wah, ini langkah untuk menjegal saya. Itu kekhawatiran. Persepsinya gitu, jelas politikus yang akrab disapa Bambang Pacul ini. Ia mengatakan Anies hanya ingin membuat persepsi apa yang ingin ia dengar. Maka muncul narasi jegal di jegal tersebut. Tetapi saya mengatakan hukum komunikasi yang paling dasar adalah seseorang ingin mendengarkan apa yang ingin didengarkan. Seseorang selalu mengait-ngaitkan dengan apa yang dikhawatirkan. Itu hukumnya, kata Pacul. Anies bicara soal penjagalan. Diberitakan nama Anies Baswedan kerap berada di urutan ketiga di berbagai survei nasional. Elektabilitas Anies masih di bawah Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Menanggapi hal ini, Anies meminta agar para pendukungnya tak perlu khawatir dengan hasil survei-survei yang ada saat ini. Anies menyebut jika hasil survei sebaiknya dijadikan sebagai referensi, bukan justru menjadikan demotivasi. Survei-survei ini cukup kita jadikan referensi, jangan sampai menjadi demotivasi. Jangan justru membuat kita khawatir, kata Anies saat menghadiri milad ke-21 PKS di Kota Yogyakarta, Kamis 18 Mei 2023. Bakal calon presiden yang diusung oleh Nasdem, PKS dan Demokrat justru mempertanyakan hasil survei yang ada saat ini. Anies yang selalu berada di survei nomor 3 mengatakan jika banyak yang berupaya menjegalnya untuk maju. Ada yang tanya Pak Anies banyak yang jegal-jegal. Mungkin yang jegal-jegal itu sedang mengatakan survei aslinya. Kalau di survei nomor 3, kenapa harus dijegal? Mungkin yang jegal-jegal itu dia tahu hasil asli surveinya, ungkap Anies.